Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Amma ba'du. Pertama-tama saya panjatkan puja dan puji kita, rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini kita bisa bermuwajahah atau bermajlis walaupun dalam online. Oke, sudah sholat maghrib. Yang belum sholat silakan sholat ya. Yang kedua kalinya, mari kita selalu membaca sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan lantaran beliaunya lah kita bisa mengerti yang hak atau yang batil. Karena sesungguhnya hak adalah hak, batil adalah batil. Tidak bisa antara hak dicampur batil dan tidak bisa batil dicampur hak. Hak, batil, batil. Bagaimana dengan kebatilan bila tercampur dengan hak sedikit? Tetap menjadi batil. Jadi hak nanti akan menjadi batil. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Jadi hak-hak, batil, batil. Makanya kalau kita beribadah kepada Allah, ya cukup kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan memakai tambahan-tambahan yang berdampak dan berakibat kemusyrikan, ya, terutama kemusyrikan. Sesuatu yang musyrik itu akan meruntuhkan sendi-sendi dalam bertauhid, ya, sendi-sendi dalam bertauhid. Makanya dari itu semuanya tetap harus mengacu kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam ibadah tauhid, dalam ibadah sunnah, semuanya harus kita niati karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sesuatu yang kesirikan atau kemusyrikan engkau campur dengan alasan tauhid. Karena apa? Karena kalian nanti akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah menyekutukan Allah. Di sisi lain kalian mengatakan aku cinta kepada Allah, aku bertauhid kepada Allah. Dalam fakta, dalam implementasi bahwa kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik, ya. Naudzubillah min dzalik. Hadirin sekalian yang berbahagia, kita mengutip dalam kitab suci Al-Quran dalam surat An-Nas, Kul a'udzu birabbin nas. Kul, katakanlah, ya. Kul itu kalau menurut bahasa Al-Quran, kalau di Indonesia kan katakanlah. A'udzu, aku berlindung. Jadi kalau kul a'udzu artinya aku berlindung. Kul a'udzu birabbin nas, ya,
kepada Tuhan, Tuhan manusia, Tuhan makhluk alam semesta. Birabbi, kepada Tuhan. Nas artinya manusia. Kalau dilangsungkan atau disatukan artinya Qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Konteksnya ini adalah manusia, bukan berarti kita berbicara Qul a'udzu birabbin nas terus yang lainnya tidak bertuhan kepada Allah, itu bukan. Ini saat menyampaikan saat asbabul nuzul turunnya Al-Quran, ini pas memang diperuntukkan manusia, maka di situ dikatakan atau difirmankan nas, Tuhan manusia. Jadi aku berlindung kepada Tuhan manusia. Tuhan manusia siapa? Allah. Allahu Akbar. Jadi kita tidak boleh berlindung kepada yang namanya iblis, jin, dengan alasan ini haddam yang membantu kita. Haddam kayak apa kayak itu adalah makhluk yang tidak punya kekuatan apa-apa ya. Yang punya kekuatan hanya Allah. Kita harus tawakal. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tiada kedaya dan upaya kecuali kehendak Allah. Karena kekuatan itu milik Allah, bukan milik makhluk. Baik itu haddam atau qadam, baik itu manusia, baik itu iblis, baik itu malaikat, semua adalah makhluk yang tidak wajib untuk kita sembah, yang tidak wajib kita minta kepadanya. Karena makhluk kepada makhluk secara tauhid kita meminta kepada mereka, itu yang namanya menyampurkan antara hak dan yang batil. Ya kalau kita berhubungan dengan khairun nas anfa'un linas, sebaik-baiknya manusia bermanfaat. Tapi kalau kita berbicara yang namanya makhluk sosial dalam bermuamalah, no problem, ya. No problem. Karena dalam rangka bermuamalah. Bedakan dalam bermuamalah sama bertauhid. Ya. Take and give kalau kita dalam rangka bermuamalah. Ya, bermuamalah. Tapi kalau kalian menyangkut doa, baik itu dalam rangka berdoa secara khusus, melakukan ibadah sholat, baik itu wajib, baik itu sunnah, baik itu berzikir, semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kepada yang lain. Jangan meminta kepada yang lain. Jangankan kepada haddam, qadam, jangankan kepada iblis, kepada malaikat pun tidak boleh. Harus satu, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha esa. Allah mempunyai banyak nama-nama yang ada di dalam Asmaul Husna. Semuanya penuh dengan arti. Penuh dengan apa? Penuh dengan arti. Ya Allah, Ya Rahman, Allah maha pengasih. Semua orang pun akan dikasih tanpa terkecuali, baik yang Islam, baik yang musyrik, baik yang munafik, baik yang kafir, semuanya dikasih, baik yang tidak beragama. Karena Allah maha pengasih. Kenapa Allah maha pengasih? Karena semuanya adalah makhluknya. Allah pelihara, Allah beri. Karena Allah adalah maha adil. Tidak ada sekecil apapun di dunia ini tanpa pengamatan Allah, perhatian Allah. Ya Allah, Ya Rahman, yang maha pengasih. Ya Allah, Ya Rahim, yang maha penyayang.
Kalau kita berbicara sayang, tidak semuanya hamba mendapatkan sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian semuanya bisa dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali, baik yang beragama walaupun yang tidak beragama. Tapi perlu kau catat, buat saudara-saudaraku dimanapun anda berada, tidak semuanya engkau mendapatkan rahim. Apa itu rahim? Rahim itu adalah penyayang. Tahu? Rahim adalah penyayang. Dan tidak semuanya mendapatkan kasih sayang. Kasih bisa dapat tapi sayang belum tentu. Rahim. Rahim hanya diberikan kepada orang-orang muslim. Diberikan kepada orang-orang muslim. Orang-orang yang taat dalam beribadah. Orang yang takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Akan disampaikan, akan diberikan kepada mereka-mereka yang beriman dan bertakwa. Paham? Mereka akan mendapatkan balasan yang baik. Apa itu rahim? Allah akan ridha. Di balik ridha, Allah akan menjanjikan keselamatan dan kebahagiaan anda semuanya, baik di dalam kubur, baik di mahsyar, baik di mizan, dan baik di sirat. Dan insyaallah akan mendapatkan hadiah dengan ridhonya, yaitu anda bisa masuk surga. Apa semua yang dapat rahman dapat surga? No, tidak bisa. Karena tidak semua orang yang mendapatkan rahman Allah itu orang yang taat. Dikala kalian semuanya atau rekan-rekan dimanapun anda berada dikasih oleh Allah dengan kemuliaannya, dikasih rezeki, dikasih kesehatan, dikasih maunah, tapi bila mana engkau mencoba-coba tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan, malah berkhianat, naru jahannama khalidina fiha abada abada, maka kalian akan masuk akan masuk neraka jahanam selama-lamanya. Paham? Paham yang saya maksudnya? Jadi bila anda dikasih kesehatan dan kesehatan tidak kau gunakan dalam rangka ibadah kepada Allah, kesehatanmu akan menuntut nanti di akhirat dan akan menjadi saksi, ya Allah, saat saya di dunia dikasih kesehatan, aku tidak pernah mendapatkan hakku untuk berbakti kepada Engkau, untuk menyembah kepada Engkau. Kesehatan yang Kau berikan kepadaku, aku dengan jasad ini, dengan roh ini, saya digunakan dengan kemaksiatan, nanti akan mendapatkan balasan yang setimpal, akan masuk neraka. Bila mana engkau mendapatkan intelektual, knowledge, kemampuan dalam berpikir, kemampuan dalam keilmuan, tapi jikalau ilmu tersebut tidak kau gunakan sebaik-baiknya dalam rangka untuk memperbaiki diri dan memperbaiki umat, maka ilmu tersebut pun akan menuntut kepada dirimu. Maka untuk dari itu, balighu anni walau ayat, sampaikanlah walaupun satu ayat. Karena sebaik-baik manusia adalah khairunas anfa'uhum linas. Sebaik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Oke? Oke ya. Itu kita berbicara masalah kesehatan, masalah jasad, masalah ilmu,
Maka di sini kalian semuanya untuk mencapai itu semuanya bukan hanya berdiam dulu atau berdiam saja, bukan menikmati apa yang saat ini engkau miliki dengan berleha-leha, bersenang-senang, tapi engkau tinggalkan kebaikan-kebaikan dalam rangka taat kepada Allah. Oke? Maka kita selaku manusia harus terkontrol di mana kita beribadah, di mana kita bermuamalah. Beribadah artinya beribadah wajib, dan di mana kita beribadah sunnah. Karena sebaik-baik manusia, manusia bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Bukan bermanfaat karena sampean atau Anda melakukan joget-joget, atau Anda melakukan minuman-minuman keras dan memberikan kepada orang. Itu akan menjadi bara api neraka, saudara-saudara. Yang namanya bermanfaat adalah berbagi sesuatu yang memang halal, halalan thayyibah, halal yang baik. Tidak semuanya berbagi kepada orang nanti Anda akan mendapatkan kebaikan. Baik kita berbicara pahala maupun dosa. Bukan hanya pahala yang akan membawa multi level marketing dalam berpahala, tapi dosa pun akan membawa multi level marketing. Contoh, Anda mengajarkan dansah, sama. Bila mana Anda berdosa, mereka melakukan dosa 1 sampai 100 orang melakukan dosa, semuanya dosa-dosa tersebut akan ditimpahkan kepada siapa yang mengajarinya. Anda memberi homer, narkoba kepada si A, si B, si C, niatnya mengasih untuk menyenangkan, tapi hakikatnya adalah Anda akan terjerumus ke dalam neraka. Karena setiap langkah-langkah mereka, 1 dosa, 100 dosa dari setiap banyaknya orang akan menimpah kepada kita semuanya. Itu yang namanya dosa multi level marketing. Oke. Selanjutnya saya sampaikan adalah Malik adalah raja, Nas adalah manusia. Siapakah Malik dan siapakah Nas? Allah. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Oke. Malik artinya apa? Raja. Nas artinya manusia. Ya, paham? Kalau Malikin Nas yang di dalam Al-Quran itu ya, Malikin Nas itu adalah raja manusia, itu Allah. Bukan raja-raja atau presiden yang saat ini mengatakan dirinya raja, bukan. Mereka bedakan Malikin Nas sama pembantu manusia. Karena raja-raja manusia saat ini termasuk adanya Fir'aun, Sulaiman, dan juga yang lainnya, itu raja manusia. Tapi hakikatnya adalah pembantu manusia. Kenapa? Karena mereka masih membutuhkan harta, nilai-nilai dari umat, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, dari umat oleh umat untuk umat. Maka saya katakan mereka adalah pembantu umat. Jadi mereka bukan yang dikatakan dalam Al-Quran Malikin Nas, bukan. Malikin Nas adalah raja manusia, yaitu Allah. Allah yang kuasa, Allah yang esa, Allah yang memberi dan tidak pernah meminta, baik yang ada di dalam tubuh kita maupun yang di luar tubuh kita. Dan semuanya tidak ada tendensius. Semua kita kembali, semua Allah kembalikan kepada kita semuanya. Apa maunya selesai dikasih sama Allah. Pernah Allah meminta? No.
Andaikan sampean berbakti, ya, andaikan Anda berbakti, andaikan you berbakti kepada Allah, itu adalah untuk kebaikan Anda sendiri. Karena berbaktimu nanti akan dapat imbalan dari Allah Subhanahu wa taala, imbalan kemuliaan, kebahagiaan di dalam kubur, kebahagiaan di mahsyar, kebahagiaan di mizan, dan kebahagiaan di syirat, dan kebahagiaan di surga. Artinya itu nanti Allah akan memberi balasan yang baik. Dan Allah sedikit pun tidak pernah mendapatkan apa-apa dari kalian semuanya. Jelas? Jangan sampai ada yang mengotak-ngatik di dalam Al-Quran, Malikin Nas, Tuhan manusia. Makanya Tuhan manusia itu Allahu Akbar. Makanya kita membaca Al-Quran dengan artinya kita harus belajar di mana Al-Quran diturunkan, di mana sebab-sebab Al-Quran diturunkan, yaitu yang namanya asbabul nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Kalian jangan terombang-ambing oleh hasutan, oleh fitnaan, oleh ceramah, oleh mauidhah yang disampaikan setiap orang. Untuk mengetahui itu semuanya kalian harus belajar ilmu, dasar ilmu. Akal bisa menverifikasi mana yang hak dan mana yang batil. Makanya dalam Islam disampaikan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, maka wajib hukumnya kalian menuntut ilmu, ya. Ya. Kalian tidak akan mengetahui bila mana akan disampaikan hak dan yang batil. Karena di dunia ini ada ulama-ulama yang baik dan ada ulama-ulama yang tidak baik. Ulama-ulama yang baik menurut Islam adalah ulama-ulama yang hak. Ulama-ulama yang tidak baik itu ulama-ulama jahat atau ulama sesat. Kedua ulama tersebut mampu membaca Al-Quran, mampu membaca hadis. Tapi kalau ulama-ulama yang hak disampaikan sesuai dengan asbabul nuzul, sesuai dengan tarikh Nabi, sesuai dengan asbabul wurud. Tapi jika ulama-ulama syaitan, ulama-ulama sesat, mereka bila mana mendapatkan Al-Quran dan hadis, mereka akan merekayasa, akan propagandakan dengan narasi-narasi melalui otaknya sendiri, melalui perasaannya sendiri. Jadi ditafsirkan dengan maunya sendiri. Ini adalah golongan-golongan orang-orang yang sesat, golongan-golongan orang yang jahat. Walaupun dia bisa baca ayat, walaupun dia bicara hadis, tapi hakikatnya dia adalah orang-orang yang tersesat dan nantinya akan menghuni neraka jahanam. Oke? Malikin Nas. Harus paham semuanya. Seperti saya menyampaikan materi atau di mimbar online ini, saya menyampaikan selaku motivator dalam religius. Saya tidak menamakan diri saya seorang ulama, saya tidak menamakan diri saya seorang ustadz, bukan. Tapi saya akan menyampaikan motivasi kebaikan, atau motivator menjadi motivator kebaikan. Bisa dimaknai motivator religi, no problem. Oke. Jadi Malikin Nas, Ilahin Nas, Raja manusia. Itu dalam bertauhid tadi hanya Allah pencipta. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malikul, ya Quddus, ya Muhaimin, ya Salam, ya Jabbar, ya Aziz, ya Hayyu, ya Qayyum,
ya muqtadiru, ya basiru, ya batinu. Itu semua adalah nama-nama kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ilahin nas, sesungguhnya beliaunya adalah Tuhan bagi manusia. Ilahin nas, beliaunya Tuhan manusia. Jikalau engkau sudah berbaiat mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ilahin nas, Tuhan manusia, engkau harus konsisten kepada apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa-apa yang diserukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa tadi? La ilaha illallah. Oke. Saya teruskan. Ilahin nas, Tuhan manusia adalah Allah. Dan kita sudah berqasam, sudah bersumpah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya kita sudah masuk Islam. Dan di dalam Islam ada nilai-nilai yang harus kita patuhi, ya. Di dalam Islam ada nilai-nilai yang kita patuhi dalam kita melakukan komitmen kepada Islam. Ada namanya rukun Islam. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Itu semuanya adalah rukun Islam yang harus kita lakukan. Dan sesuai dengan penjabarannya juga wajib kita lakukan. Oke. Syahadat, banyak orang sudah bersyahadat. Sholat, banyak orang sudah sholat. Apa engkau sholat sesungguhnya? Sholat menghadap Allah, baik secara otakmu, hatimu, lisanmu, bil qalbi, bil qauli, bil fi'li. Apa betul engkau sudah sholat? Karena di dalam Al-Quran ditegur orang-orang yang sholat tidak semuanya itu sholat. Kayak orang berolahraga, hampir sama orang berolahraga, karena dia lalai. Supaya tidak lalai gimana? Belajar Islam secara total, supaya paham saat sholat tidak lalai. Kalau lalai, kalian tempatnya neraka. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Jangan lalaikan sholat. Bukan berarti orang sholat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya. Artinya itu bukan terus Anda ingat bagaimana saat kita menyampaikan kalam dan hati kita connect dengan Allah dan bi'firli. Ini yang kita persembahkan kepadamu ya Allah, dengan ucapan bil qauli, dengan praktek. Dan ini hatiku sangat manjing kepadamu, menyatu kepadamu, karena ibadahku hanya untukmu ya Allah. Faham? Itu yang namanya ilahin nas. Kita bicara sholat dulu ya. Walaupun Anda belum bisa khusyuk, tapi tetaplah sholat. Anggap aja sholatmu seolah-olah diterima oleh Allah dan seolah-olah dirimu melihat Allah. Karena sholat tidak bisa kita langsung ingat, khusyuk, perlu praktek, perlu latihan.
perlu latihan. Karena khusyuk itu tidak gampang, guys. Ya, khusyuk juga tidak gampang. Diawali dari ya latihan. Kalau sudah latihan betul, tidak semua kalian yang umurnya tua-tua ini sholatnya benar loh. Tidak semuanya loh. Kalau Allah belum ridho, walaupun kalian sholat, kadang-kadang cuman Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata-katanya benar, fi'li benar, kolbinya nol. Gimana nol? Wong kita tidak paham Allah itu siapa, Allah yang Maha Esa, Rob kita siapa, bagaimana Rob kita, di mana, bagaimana, siapa saya ini siapa. Man arafa nafsahu faqad araba rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Saya tanya, "You siapa?" "Saya Ali." "Ali ada di mana?" "Ali yang mana? Itu suaranya siapa? Itu suara dari mana? Itu pita suara. Yang ada di dalam siapa? Siapakah itu?" Dan ditanya-tanya terus, kita tidak akan paham. Padahal dalam penjelasan dalam Islam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya pasti mengenal Allah. Namun kita tidak mengenal diri kita, bagaimana mengenal Allah? Dan bagaimana kalian bisa sholat kalau tidak mengenal Allah? Sekali lagi, thalabul ilmi, belajar ilmu. Belajar ilmu, saudara. Belajar ilmu. Oke, sebenarnya sholat kalau mau kita jabarkan bisa sampai 2 hari nggak selesai. Selanjutnya saya akan loncat zakat. Zakat. Pernahkah engkau menzakati dirimu? Oke, saya zakati setiap Idul Adha, hari korban. Hari korban, ya. Hari Idul Fitri, ya. Zakat. Dengan zakat fitrah. Tapi apakah engkau menzakati harta yang kau makan? Dari mana hartamu? Apa setiap harta yang masuk dalam dirimu engkau zakati? Bila mana tidak engkau zakati, maka hartamu akan menjadi bara api neraka yang akan membakar dirimu, baik di dunia dengan kegelisahan, dengan sakit, dengan ujian banyak macam. Kalau tidak disiksa di dunia, pasti akan disiksa di dalam kubur. Di dalam kubur akan membakar dirimu, akan menusuk dirimu, akan menginjak dirimu, akan menghimpit dirimu. Engkau tahu di dalam kubur? Coba kau bayangkan, di dalam kubur kita sendirian, tidak ada yang bisa menolong. Kalau di sini banyak yang bisa menolong kita, saudara. Kalau ada sesuatu sejelek-jelek apapun, kita akan diamankan oleh polisi. Tapi kalau di dalam kubur, mau apa kita? Kepada siapa kita minta tolong? Kepada presiden, kepada rajanya tentara. Tidak pengaruh, guys. Tidak pengaruh. Karena mereka pun saat meninggal dunia akan dimintai pertanggungjawaban yang sama. Yang bisa menolong kalian hanya ibadah yang betul-betul ikhlas. Jika Allah menerima ridhonya, amal perbuatanmu akan menjadi amal soleh, dan amal soleh itu akan membahagiakanmu di dalam kubur. Bila tidak, harta-harta tersebut akan menuntut dirimu dan akan menghancurkan dirimu di dalam kubur, baik di dalam kubur, baik di mahsyar, baik di sirat, dan baik di mizan. Habis semuanya. Na'udzubillah min dzalik. Apa? Dan umur kita sudah berapa, guys?
Kita umur ini berapa? Kalau sudah 40 tinggal berapa kalau bicara sunnah? Bonusnya paling berapa? Pada dasarnya kita semua akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalian mau cari modal? Modal apa? Apa bisa engkau nikmati sepanjang masa, sepanjang bumi diciptakan sampai hari kiamat? Itu hanya iblis yang dapat perjanjian kayak gitu, guys. Kalau kita tidak, kalau kita tidak mencoba untuk memperbaiki diri, menyelamatkan diri dengan mengalukan amal soleh, hilangkan iri, dengki, hasud, dan fitnah, kembali kepada fitrah, kebersihan, ketakwaan, kehalalan, kebaikan, kebaikan yang hakiki. Oke? Kebaikan yang hakiki. Puasa, guys. Kalian harus berpuasa. Kalau Allah perintahkan saum. Jangan perbanyak makan. Makan boleh berbanyak, pas lapar berkondisinya tidak Allah perintahkan untuk puasa. Sampai kapanpun akan ditagih oleh Allah. Baik ditagih di dalam kubur atau nanti akan ditagih di akhirat. Harta-harta semua yang kalian makan yang tidak puasa, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke? Paham? Haji, kalau haji yang mampu, yang tidak mampu tidak usah. Haji jangan dipaksakan, tapi memaksakan dengan ikhlas boleh. Kalau dipaksa-paksa, yang tidak ikhlas jangan. Bagaimana hukumnya haji? Bila mampu. Kalau tidak mampu, tidak boleh. Hutang sana sini juga tidak boleh. Ya, kalau selesai hutang itu nanti pulang haji hidup. Padahal orang berangkat haji itu niatnya yaitu husnul khotimah. Terus kalau kita mati di Mekah, siapa yang membayar hutangmu? Ayo. Bukan malah husnul khotimah, su'ul khotimah. Kebalikan dari husnul khotimah. Makanya bagus mana haji yang sudah uang kita persiapkan, tinggal 1 detik kita mau berangkat, di samping rumah kita ada orang sakit dan perlu berobat. Dengan adanya itu kita bisa membantu, dikarenakan yang mau berobat tersebut tidak punya obat. Bagus mana, guys? Bagus membatalkan haji demi kebaikan orang tadi dalam proses wasilah, proses penyembuhan, dalam ikhtiar. Itu banyak dalam tarikh Nabi dijelaskan, guys. Bukan saya merekayasa, saya menyampaikan sesuai dengan tarikh Nabi. Banyak orang mau naik haji di zaman itu tidak bisa naik haji karena hartanya dibagikan kepada orang-orang fakir miskin yang sakit, fakir miskin yang perlu makan. Oke? Jelas? Ini bukan retorika saya. Ini bukan akal-akalan saya. Tapi ini semuanya saya sampaikan sesuai dengan asbabul wurud, sesuai dengan asbabul nuzul, dan sesuai dengan tarikh Nabi. Saya tidak punya ilmu, guys. Saya tidak punya apa-apa. Semua pengetahuan ini saya dapat karena dari saya, dari guru saya. Guru saya dari kakek-kakek guru saya, kakek-kakek guru saya dari ulama, dari tabiin, dari sahabat dan dari Rasul. Bukan saya mengarang. Saya tidak lebih-lebihkan.
Saya tidak mau tambah-tambahin. Apa untungnya buat saya? Bahaya, bahaya. Nah itu. Nah, oke. Selanjutnya kita berbicara tadi dalam surat An-Nas, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan, ya. Aku berlindung, aku berlindung kepada Tuhan manusia, Malikin Nas, Ilahin Nas, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan, ya, dari kejahatan atau bisikan yang bersembunyi. Maksudnya di sini waswasi, min syarri, ya, min syarri, bukan sari. Min artinya dari, ya, min artinya dari, syarri artinya kejahatan, ya. Kita berlindung kepada Tuhan manusia siapa? Allah. Dari apa? Dari kejahatan. Apa kejahatan? Min syarri. Waswasi, bisikan. Waswasi itu bisik-bisikan, omong-omongan, isu-isu, kejahatan atau bisikan setan. Tahu setan? Setan itu adalah perbuatan yang jahat. Setan adalah perbuatan yang jahat. Siapakah setan itu? Siapa yang dimakan setan? Setan adalah perbuatan yang dilakukan baik oleh manusia atau baik oleh jin. Karena iblis itu sejenis jin. Jadi bisakah manusia dikatakan setan? Bisa. Karena setan itu adalah perbuatan. Oke, welcome Patirasa. Thank you very much. Ya. Thank you atas kehadirannya. Ya. Jadi setan itu bisa dari jin dan bisa dari manusia. Bila mana jin sering menghantu-hantui, mengganggu manusia, mengganggu sama-sama jin, dan mereka mengganggu dalam rangka untuk menggoda, menjauhkan makhluk dari Allah dan membuat fitnah, itu adalah syaitan. Sama dengan manusia. Bila mana ada manusia yang mengajak kezaliman, kemungkaran, kemunafikan, kejahatan, keharaman, kemaksiatan, manusia tersebut adalah manusia syaitan. Boleh dikatakan syaitan. Karena syaitan itu adalah perbuatan. Thank you atas tap-tapnya semuanya, ya. Baik akun 1, 2, 3, dan 4. Terima kasih semuanya. Oke, hari ini saya live dengan 4 akun, ya. Setan, manusia ada. Bisa nggak setan itu menjurus kepada diri kita sendiri? Bisa. Andaikan yang saya sampaikan ini tidak sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran dan hadis, tidak sesuai dengan asbabul nuzul, tidak sesuai dengan asbabul nurut, tidak sesuai dengan tarikh Nabi, pakai akal-akalan, bisakah saya dikatakan seorang setan? Boleh. Setan boleh. Agar kita tidak dikatakan setan, bagaimana caranya? Sampaikan kebenaran sesuai dengan asbabul nuzul, sesuai dengan tarikh Nabi, sesuai dengan asbabul nurut, dan jalankan Islam secara totalitas, tidak ditambah dan dikurangi.
Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Jalankanlah Islam secara kafah, secara sempurna, secara totalitas. Paham? Secara totalitas. Oke? Alladzi, apa alladzi? Alladzi yang yuwaswisu, yang membisikkan, yuwaswisu, yang membisikkan, fi sudur, di dalam dada, nas, manusia. Jadi ada yang membisikkan melalui telinga, melalui dada, melalui secara langsung. Itu yang dilakukan oleh manusia-manusia dan jin. Kadang melalui nafsumu. Kadang orang nggak ada masalah apa-apa, tiba-tiba marah, jengkel, benci. Bisa juga tidak dibisikkan oleh manusia, setan manusia. Bisa juga dia dibisikin oleh iblis, oleh jin melalui nafsu-nafsu yang jahat, nafsu amarah, ya. Bisa. Siapakah itu yang selalu membisikkan kejahatan-kejahatan melalui dada, melalui sudur? Bukan dada di sini, guys. Di dalam ini ada dada yang paling di dalam ini. Hakikatnya di sini ada hati, ada jantung, dan di situ tempat-tempatnya kebaikan dan kejahatan. Kalau kejahatan lebih dominan, kita akan berbuat jahat. Kalau jahatnya bisa diredam, nafsu kejahatan, dan nafsu yang baik, nafsu mutmainah ditimbulkan, akan menjadi baik. Jadi yang membisikkan apa? Dari golongan jin dan malaikat. Minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Oke? Paham? Selanjutnya saya berbicara dengan rukun iman. Tadi kita berbicara dengan Islam sudah. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus paham bagaimana bermuamalah yang baik, bertauhid yang baik, atau beribadah yang baik, dan secara totalitas. Antu minabillahi, aku percaya adanya Allah. Wa malaikatihi, aku percaya juga kepada malaikat-malaikat Allah. Wa kutubihi, aku juga percaya dengan adanya kitab-kitab Allah. Wa rusulihi, aku percaya adanya kitab-kitab Allah dan rasul-rasul Allah. Wal yaumil akhir, kita percaya dengan adanya hari akhir. Qadha wal qadar, dan kita percaya dengannya adanya takdir baik dan buruk. Oke? Saya menyampaikan motivasi ini untuk semuanya, ya. Untuk semuanya. Baik orang yang Islam atau yang tidak berislam boleh ikut melihatnya. Ikut mendengarkan, boleh memberi masukan atau bertanya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi sesungguhnya ini adalah materi-materi Islam untuk umat Islam. Tapi kalau yang lain ingin melihat, tidak masalah. Oke? Antuk minabillahi, kita percaya dengan adanya Allah. Allah ini Tuhan kita dan juga dipercaya oleh para nabi-nabi terdahulu, baik nabi dan rasul mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Antum minabillahi
wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Dan kita juga percaya adanya malaikat-malaikat Allah. Malaikat-malaikat Allah itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, bukan Tuhan. Kita tidak boleh minta-minta kepada mereka. Tidak boleh. Kalau mereka memberi, itu urusan beliaunya. Kita wajib memintaannya kepada Allah. Kita wajib meminta kepada siapa? Kepada Allah. Tidak boleh minta kepada siapa-siapapun kecuali Allah. Kecuali dalam rangka muamalah, itu kita bebas membangun komunikasi dalam rangka untuk saling mensukseskan, boleh. Antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi, kita percaya adanya kitab-kitab Allah. Mana kitab-kitab Allah? Kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan Al-Quran. Apa yang dinamakan kitab-kitab Allah? Diantaranya Zabur. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan oleh Allah, yang menjadi pedoman di kala itu untuk menyerukan kebenaran oleh Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud dikasih kitab yang namanya kitab Zabur. Siapa Nabi Daud? Nabi Daud adalah nabi dan rasul. Beliaunya adalah seorang raja. Raja? Iya, seorang raja. Beliau adalah orang tua dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Siapa? Orang tua dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Paham? Ya. Dan sekarang di mana Daud? Beliaunya Nabi Daud sudah wafat. Di mana kitab-kitabnya? Kitab-kitabnya sudah disempurnakan oleh Allah dan diturunkan kembali dan diberikan kepada Nabi Muhammad. Jadi yang ada dalam Al-Quran ini banyak materi-materi yang ada di zaman Nabi Daud, atau materi-materi kitab Zabur ada di dalamnya. Paham? Injil diturunkan Allah kepada Nabi Isa. Dan materi-materi kitab Injil yang sesungguhnya ada di dalam Al-Quran. Al-Quran. Bagaimana kitab Injil yang dipegang oleh orang Kristen? Katanya itu adalah Injil menurut mereka, tapi saya tidak percaya. Saya menganggap itu adalah Bible. Kalau saya percaya dosa. Karena apa? Karena saya percaya bahwa Injil yang dibawa Nabi Isa itu sudah dilebur masuk dalam Al-Quran yang difirmankan Allah. Sebelum Nabi Isa ketinggalan, yaitu Nabi Musa, yaitu kitab Taurat, yang saat ini masih dipegang oleh orang-orang Yahudi. Dan materi-materi dalam kitab Taurat pun sama, sudah difirmankan oleh Allah dan masuk di dalam Al-Quran. Termasuk cerita-cerita Nabi Musa itu semuanya ada di dalam Taurat dan ada dalam Al-Quran. Ya. Kalau zaman Nabi Daud menyatakan la ilaha illallah, Daud Rasulullah, dan Zabur kitabullah. Ya. Kalau zaman Nabi Daud seorang nabi, dinabikan pada masa itu. Sama dengan di zaman Nabi Musa. La ilaha illallah Musa Rasulullah, Taurat kitabullah. Kitabullah. Sedangkan di zaman Nabi Isa berbeda. Sebagian orang mengatakan, orang Kristen, Isa adalah seorang nabi, dan sebagian mengatakan Nabi Isa adalah seorang Tuhan.
Ini yang paling berbeda. Kalau kita dalam bertauhid ada kesamaan bahwa Nabi Musa itu adalah nabi menurut orang Yahudi, dan kita tidak mengakui beliau seorang nabi. Di zaman Nabi Daud juga sama, diakuinya bahwa Nabi Daud adalah seorang nabi. Ini yang berbeda di zaman Nabi Isa. Nabi Isa sebagian memoklamirkan bahwa dia adalah seorang Tuhan. Kalau kita gimana? Pendapat kita, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Bagiku agamaku dan bagimu agamamu. Saya tidak mau ikut campur itu urusanmu. Tapi bagaimana kita punya prinsip dalam beragama? Kita punya prinsip dalam beragama bahwa Nabi Isa adalah seorang nabi yang saat ini beliaunya masih hidup, yang dipersiapkan, disembunyikan oleh Allah, di mana Allahu a'lam. Beliaunya nanti akan turun, yang akan dipersiapkan untuk turun ke muka bumi untuk menjadi siapa? Yang pertama, beliaunya hadir akan menjadi umat Muhammad. Beliaunya hadir ke dunia di kemudian hari menjelang hari kiamat bukan seorang nabi, tapi beliaunya hadir ke muka bumi akan kembali menjadi manusia biasa, yaitu menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, beliaunya akan hadir ke muka bumi untuk membasmi Dajjal. Paham? Untuk membasmi Dajjal. Jadi beda ya persepsinya ya. Kita meyakini bahwa Nabi Isa tidak pernah disalib, Nabi Isa tidak pernah disalib, dan Nabi Isa tidak pernah dibunuh. Kita selaku umat Islam. Tapi Nabi Isa dibawa ke Allahu a'lam dan nantinya dipersiapkan untuk menjadi umat Nabi Muhammad dan akan ditugaskan untuk membasmi Dajjal. Itu di dalam kitab kita ya, kitab Al-Quran. Kalau orang Kristen berkeyakinan lain, kita kembali apa? Lakum di nukun. Ya, itu. Wa rusulihi, rasul-rasul Allah. Dan termasuk Nabi Isa menurut kami itu adalah rasul. Selain Nabi adalah seorang rasul, rasul adalah seorang utusan, yang dimana tugasnya adalah menyampaikan kalam-kalam kebenaran sesuai yang beliaunya dapat dari Allah melalui firman Allah yang diturunkan pada malaikat, yang selanjutnya dijadikan yang namanya kitab Injil itu menjadi pedoman dakwah Nabi Isa. Kalau menurut orang Islam, siapakah yang pernah disalib oleh pasukan-pasukan Romawi yang katanya itu Nabi Isa? Itu adalah orang, bagi kami itu adalah orang yang diserupai oleh Nabi Isa. Yang dicurigai adalah pernah menjadi murid Nabi Isa dan dia adalah orang yang jahat. Kami meyakini itu adalah Yudas Iskariot. Siapa? Yudas Iskariot. Jadi bukan Nabi Isa, guys. Nah, sekaligus saya sampaikan bagaimana mengucapkan selamat hari Natal. Ini saya sampaikan sekalian. Orang yang mengatakan mengucapkan selamat hari Natal itu tidak bisa dikaji hanya selamatnya gitu dok. Selamat artinya dia mengakui selamat hari Natal, mengakui adanya Yesus adalah seorang nabi, seorang Tuhan bagi mereka, dan menyatakan bahwa selamat hari Natal itu mengakui bahwa Yesus juga pernah disalib atau Nabi Isa disalib, dan menyatakan hari selanjutnya Nabi Isa selesai disalib dan juga diberangkatkan
duduk di samping Allah katanya. Jadi tidak bisa kita mengatakan selamat. Selamat artinya kamu mengakui bahwa Nabi Isa itu adalah yang disalib, Nabi Isa itu yang dipertuhankan, dan Nabi Isa sekarang yang di samping Allah. Padahal Nabi Isa tidak demikian. Menurut versi Islam, Nabi Isa adalah Nabi yang memang diselamatkan oleh Allah dan langsung ke surga untuk dipersiapkan membasmi Dajjal. Selamat datang Adinda Vina, adikku ya. Lama Dinda ya, nggak pernah ketemu ya. Semoga Dinda semakin baik dan semakin sukses. Lama saya tidak berjumpa karena saya juga memang jarang live. Dan semoga dirimu tetap cantik dan baik hati. Ya, tetap saya adalah abangmu, saya adalah kakakmu. Jadi bila mana ada hal-hal yang sekiranya nanti ada hal yang perlu dipertanyakan, bisa dipertanyakan, dan semoga dirimu sukses selalu. Walaupun kita jarang ketemu, tetap saya mendoakan dirimu menjadi orang yang baik. Ini kebetulan doanya hadir. Ya, baru masuk ya, Dinda Vina ya. Ya, oke. Saya lanjutkan ya. Abang Abi melanjutkan ya. Ya. Ya, begitu. Jadi kita menghukumi, atau saya selaku hamba Allah, selaku orang muslim yang belajar dalam beragama, haram. Karena kita mengakui. Saya tidak mengakui kok, disuruh mengakui. Tapi buktinya juga mengucapkan selamat. Itu kan acara kenaikan Isa Al-Masih. Padahal itu bukan Nabi Isa. Akhirnya kita dengan ajakan selamat mengakui bahwa itu Nabi Isa yang disalib, Nabi Isa yang mati dan dibawa naik ke surga di sisi Tuhan. Nggak bisa. Akhirnya di sini bukan lakum dinukum lagi. You sebentar masuk agama lain, sebentar masuk agama kita. Nggak boleh. Kalau kita memang Islam, Islam. Kalau tidak, tidak. Sudah biarkan beliau-beliaunya melakukan ibadah sesuai dengan keyakinannya sendiri. Jangan kita ganggu. Ya. Bagaimana caranya? Kita cukup mendoakan mereka semuanya. Semoga menjadi orang yang baik. Semoga mereka dapat taufik serta hidayah. Tidak usah mereka kita kecam. Tidak usah kita halang-halangi mereka dalam beribadah. Karena sudah lakum dinukum waliyadin. Kalau memang bisa kita dakwahi, kita sampaikan kebenaran. Kalau tidak, sudah takdirnya mereka. Kita harus menghormati, guys. Dan jangan mengganggu agama yang lain. Jangan mengganggu Tuhan mereka. Kalau mereka mengganggu agama kita gimana, guys? Tidak boleh juga. Kalau mereka mengganggu Tuhan kita bagaimana, guys? Kan nggak boleh juga. Makanya di dalam Al-Quran sudah lakum dinukum waliyadin. Jadi untuk agama mereka kita. Sudah. Jangan menghina mereka. Tapi saya menyampaikan nilai-nilai kebenaran ini, motivasi kebenaran ini sebenarnya untuk menyadarkan kita bahwa kita boleh bertoleransi dalam rangka muamalah. Jangan bertoleransi secara tauhid. Oke? Jangan bertoleransi masalah tauhid dan kita masuk ke sana kemari. Walaupun kita dikasih duit dalam memberi mauidhah, jangan. Kalau memang ceramah untuk memotivasi kebaikan. Jangan sindir-sindir. Jangan menyamakan yang tidak sama. Yang tidak sama bukan berarti tidak baik. Baik untuk mereka, tidak baik untuk kita.
Sama juga baik untuk kita belum tentu baik untuk sana. Jangan terlalu mengintervensi agama lain. Paham? Mari kita perbaiki diri kita sendiri. Dan saya saat ini bukan dalam rangka mengintervensi agama lain, guys. Tapi saya menyampaikan yang hak, yang sesungguhnya kita-kita, mereka-mereka. Kita hormati mereka, kita insya Allah akan dihormati. Kita nggak usah menjaga agama siapapun, kita jaga agama kita sendiri. Biar mereka menjaga agamanya masing-masing. Itu yang namanya toleransi. Bukan satu hari di sana, satu hari di sini. Itu namanya kejahatan. Orang yang jahat. Kalau di sini dia ngomong baik, di sana dia tidak baik. Selesai di sana ngomong, di sana baik, di sini tidak baik. Kalau zaman Nabi Muhammad, guys, itu bisa dipotong, guys. Dipotong apanya? Allahu a'lam. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Oke? Oke, guys. Oke. Mungkin sekian yang saya sampaikan dalam memberi motivasi atau mau'izah hasanah. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga semuanya mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu diampuni semua dosa-dosa, dan kita selalu mendapatkan taufik serta hidayah, dan kita di kemudian hari bisa husnul khotimah. Apa? Husnul khotimah. Semua dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Jazaallahu anna sayyidina Muhammad bima huwa ahlahu. Rabbi ighfirli wa tub ala innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana sahira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fid dunya wal akhirat. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.